Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah aplikasi komputer pada pertemuan yang kedua. Semoga mahasiswa tetap sehat ya, tetap menjaga kesehatannya walaupun ada beberapa mahasiswa yang izin ke saya bahwa sedang sakit ya, atau tidak enak badan atau sedang pilek dan sebagainya. Semoga penyakitnya ya segera diangkat dan segera pulih. Pertemuan pada hari ini kita lakukan saja secara online ya, atau virtual dengan tidak mengurangi kualitas atau substansi dari materi perkuliahan. Nah, pada hari ini kita akan coba ya sedikit membahas mengenai pengantar di dalam statistik ya, sebelum kita masuk dalam apa itu aplikasi komputer statistik. Jadi kita sedikit akan membahas tentang pengantar statistik, kemudian nanti akan dilanjutkan tentang aplikasi komputer statistik yaitu SPSS dan bagaimana cara melakukan proses instalasinya. Oke ya, langsung saja untuk menyingkat waktu. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ya, saya tampilkan dulu untuk PowerPoint-nya ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ya, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan penggunaan statistik. Kemudian kegunaan statistik dalam penelitian, jenis statistik ya, memilih tes statistik yang cocok, elemen statistik dan pengertian aplikasi komputer statistik. Nah, tentunya di semester-semester sebelumnya ya mahasiswa sudah mendapatkan ya pengantar mengenai statistik ya, ilmu statistik. Nah, di materi kali ini ya, di pertemuan kali ini hanya sedikit mengingatkan kembali mengenai apa itu kegunaan statistik ya, apa itu jenis statistik dan sebagainya ya. Karena apa? Karena penggunaan aplikasi komputer statistik ini dalam hal ini adalah SPSS ini sangat kait eratannya atau saling terintegrasi. Ya, jadi teman-teman mahasiswa itu harus punya knowledge ya, atau pengetahuan dasar tentang bagaimana cara mengolah data-data statistik. Pokok bahasan yang akan kita bahas ya, yang pertama tentang pengenalan umum statistik, kemudian pengertian konsep dasar statistik, baik deskriptif dan statistik inferensi ya. Kemudian yang ketiga, pengenalan aplikasi komputer SPSS. Jadi ada 3 pokok bahasan. Kita masuk ke definisi ilmu statistik ya. Jadi mengingatkan kembali bahwa ilmu statistik itu berhubungan dengan sederetan angka atau sering diartikan sebagai numerical description ya. Nah, contoh data statistik ya, yang pertama ya, pergerakan indeks bursa saham gabungan atau IHSG dari hari ke hari ya, kemudian jumlah tanaman padi di suatu wilayah, data produksi mobil selama setahun ya, biaya promosi di sebuah wilayah penjualan, tingkat absensi karyawan ya, jumlah pengunjung toko dan sebagainya. Nah, data statistik dapat dikumpulkan dan diorganisir dengan cara tertentu ya. Jadi ini merupakan sekumpulan data-data statistik. Nah, ini istilah statistik ya. Statistik berasal dari kata state ya, atau negara. Kemudian lingkup data negara itu berupa apa saja sih? Ya, itu bisa berupa penghasilan, inflasi penduduk ya, data ekonomi dan lain sebagainya. Nah, data-data tadi itu ya disajikan dalam bentuk angka, tabel dan diagram ya. Jadi data-data berupa penghasilan ya, inflasi ya, penduduk ya, data penduduk, data ekonomi dan lain tersebut itu disajikanlah dalam bentuk angka, tabel dan diagram. Nah, disitulah nanti muncul statistik sensus penduduk ya, kemudian statistik kepegawaian ya, kemudian statistik produksi barang ya dari tahun ke tahun ya, kemudian statistik kelahiran atau kematian dan lain sebagainya. Nah, ini dalam arti sempit ya, atau statistik deskriptif. Kemudian kalau untuk dalam arti luas, data yang tadi itu data-data lingkup data negara, contohnya dalam
kasus ini ya, pengumpulan data itu diolah lagi ya, diolah datanya, setelah dikumpulkan diolah datanya, kemudian ditarik kesimpulan, kemudian dibuatlah keputusan dan lain sebagainya. Nah, itu statistik dalam arti luas ya. Jadi kalau dalam arti sempit atau statistik deskriptif, dia hanya berbicara tentang statistik sensus penduduk ya, statistik kepegawaian dalam contoh ini ya, statistik produksi barang dan sebagainya. Sedangkan dalam arti luas, data-data statistik tadi dikumpulkan kembali, data-datanya ya, data mentah tadi kemudian diolah kembali, kemudian ditarik kesimpulan, dibuat keputusan, dibuat interpretasi dan sebagainya. Nah, penerapan ilmu statistik tidak hanya di dalam bidang ilmu manajemen ya, tetapi juga di bidang-bidang ilmu atau disiplin ilmu lainnya seperti ilmu kedokteran, ya, ekonomi, ya, psikologi, pertanian, hukum dan lain sebagainya. Nah, pemanfaatan ilmu statistik itu melakukan berbagai kegiatan analisis terhadap data, seperti misalnya membuat grafik ya, menampilkan dalam bentuk tabel, kemudian melakukan forecasting atau peramalan ya, kemudian melakukan berbagai uji hipotesis ya. Kalau masih ingat apa itu hipotesis? Hipotesis itu dugaan sementara ya, dan kegunaan lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam elemen statistik. Jadi ada beberapa elemen statistik yang harus mahasiswa ingat ya. Walaupun ini pengantar ilmu statistik dari semester sebelumnya ya. Jadi saya coba mengingatkan kembali karena ini ada kaitannya dengan pemanfaatan aplikasi komputer statistik SPSS. Nah, mahasiswa harus memahami elemen-elemen statistik seperti populasi, sampel, variabel dan lain sebagainya. Jadi kalau populasi itu adalah sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena yang mempunyai kuantitas. Nah, di situ berbicara jumlah ya. Kemudian ada karakteristik populasinya yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, misalnya apa? Populasi itu banyak sekali. Kalau misalnya dalam contoh ini populasi itu mahasiswa, misalnya di Universitas Muhammadiyah Pontianak, itu bisa jadi populasi ya. Sedangkan kalau sampelnya, siapa sampelnya? Sampelnya adalah kumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Nah, jadi tadi kan kalau di dalam melakukan penelitian itu kan tidak semua populasi kita jadikan sampel. Biasanya karena alasan keterbatasan ya, waktu, tenaga, biaya dan sebagainya, maka diambillah sejumlah sampel. Misalnya seseorang sedang atau ingin melakukan penelitian ya di Universitas Muhammadiyah Pontianak, maka tentang mahasiswanya ya, tentang persepsi mahasiswanya, maka yang menjadi populasinya adalah seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, sedangkan sampel adalah bagian terkecil dari populasi. Misalnya dalam contoh ini hanya mahasiswa di Fakultas Ekonomi ya, atau misalnya di prodi manajemen dan sebagainya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita pengen populasi meneliti tentang di bagian pemasaran misalnya ya, di bagian pemasaran, maka yang menjadi populasi misalnya adalah seluruh responden yang pernah menggunakan jasa ya, atau yang sudah pernah membeli produk apa ya. Nah, sedangkan sampelnya dipilih saja ya, mewakili dari populasi diambillah misalnya secara acak ya, atau secara kriteria tertentu, misalnya minimal pernah membeli ya. Nah, bagaimana jika sampelnya itu banyak ya? Semakin banyak sebenarnya sampel itu semakin baik ya, tapi ya karena di dalam penelitian ada keterbatasan waktu, biaya dan sebagainya, makanya dibatasi saja ya kan. Karena populasi kalau tidak dibatasi, kalau populasinya ada ribuan bahkan jutaan ya, bahkan ratusan ribu ya, nah itu kan akan kesulitan ketika misalnya kita mengambil datanya misalnya menggunakan alat kuesioner misalnya, atau wawancara, observasi dan sebagainya. Nah, maka tentunya nanti akan terdapat kendala. Oleh karena itu sampel perlu ditetapkan ya. Nah, kemudian variabel itu apa sih yang dimaksud dengan variabel ya? Segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian, dan sering pula variabel dalam penelitian dinyatakan sebagai gejala yang akan diteliti ya, seperti untuk meneliti kepuasan kerja.
Variabel yang dianggap relevan bisa berupa usia, ya usia pekerja, gendernya, ya jenis kelamin ya, kemudian penghasilan dan lainnya. Nah kalau kita lihat variabel usia, gender, penghasilan itu ya itu bisa ya mempengaruhi ya, di dalam konsepnya itu bisa berpengaruh terhadap kepuasan kerja seseorang. Nah itu yang dimaksud dengan variabel ya. Variabel itu ada variabel bebas. Ya ini mengingatkan kembali ya, variabel bebas, ada variabel ya terikat ya. Kemudian ada juga variabel mediasi atau intervening ya. Ada juga variabel moderasi ya dan sebagainya ya. Nah, saya contohkan sedikit ya model mengenai variabel ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, variabel itu ada beberapa. Yang sederhana itu ada variabel bebas ya. Ada variabel terikat. Ya, variabel bebas itu biasanya notasinya dengan X ya. Ini saya besarkan. Ya, ini ya, biasanya notasinya dengan X, sedangkan yang ini notasinya Y ya. Ya, ini bebas. Variabel yang satu ini ya mempengaruhi variabel yang satunya. Apa saja misalnya variabelnya? Kalau tadi misalnya kita pengen meneliti keuangan, misalnya keuangan katakanlah yang jadi populasi perusahaan sekuritas gitu misalnya ya. Sedangkan sampelnya itu yang perusahaan sekuritas yang sudah yang lengkap ya, memiliki laporan rugi laba yang akan kita jadikan sampel, sementara yang tidak lengkap tidak kita jadikan sampel. Nah itu ya, kita pengen meneliti tentang pemasaran misalnya kan, tentang pengaruh bauran pemasaran nih, X-nya ini bauran pemasaran ya terhadap keputusan konsumen membeli produk apa ya, produk tertentu ya. Nah, sedangkan untuk variabel mediasi biasanya di tengah-tengah ya. Ya, di tengah-tengah untuk memediasi peran dari X ke Y ya. Bisa secara langsung ya, bisa juga melalui variabel perantara tadi ya, tapi ini saya tidak jelaskan pada hari ini, jadi saya fokus hanya ke analisis sederhana saja ya, regresi sederhana atau berganda ya. Ini sederhana ya. Jadi di sini kita tambahkan ya ininya, panahnya ke sini ya. Nah, itu kita tambahkan. Nah, itu. Nah ini ya kita tambahkan. Nah ini jadi X terhadap Y. Nah bagaimana kalau SDM misalnya, pengaruh motivasi terhadap kepuasan. Jadi Y ini yang dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh X. Nah bagaimana kalau misalnya variabel bebasnya ada 2 ya, tinggal ditambahkan ya. Tetapi nanti analisisnya itu berubah menjadi bukan lagi ini ya, bukan lagi sederhana tetapi menjadi berganda ya. Nih sini lagi ya. Nah ininya, nah ini regresinya menjadi berganda. Yang ini X1, yang ini menjadi X2, sedangkan ini menjadi sama Y ya. Misalnya apa? Pengaruh citra merek dan kepuasan ya terhadap loyalitas pelanggan misalnya ya, itu salah satunya. Atau pengaruh pengaruh motivasi di SDM ya, pengaruh motivasi ya, kemudian ini lingkungan kerja bisa ya, atau pengaruh gaya kepemimpinan. Nah itu terhadap kepuasan kerja pegawai di PT. Nah kalau misalnya pengaruh kepuasan, pengaruh motivasi ya, dan
kepuasan terhadap kinerja karyawan ya, atau pengaruh stres kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja di PT apa. Nah, makanya menjadi sampelnya atau populasinya ya, populasi sampelnya adalah pegawai ya. Sedangkan kalau pemasaran itu konsumen ya. Kalau di keuangan bisa perusahaan saham ya, atau sekuritas ya. Atau di keuangan pengaruh ROA atau ROE terhadap return saham. Nah itu yang dimaksud dengan variabel ya. Variabel yang paling sederhana itu ada yang bebas ya, ada yang terikat ya. X ini bebas, notasinya biasanya X, bebas atau independen ya, sedangkan yang ini terikat ya, independen ya. Nah, ini harus diingat sampai dengan nanti menyusun skripsi ya, jadi harus dipahami betul-betul. Kemudian kita lanjut kembali ya, ke PowerPoint kita ya. Ya, jadi itu variabel. Kemudian statistik deskriptif ya. Jadi dalam ilmu statistik itu ada dua metode. Yang pertama deskriptif ya, statistik deskriptif, dan inferensial. Nah, kalau deskriptif itu hanya berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data, seperti berapa rata-ratanya ya, minnya ya, seberapa jauh data bervariasi dari rata-ratanya, kemudian median dan sebagainya. Nah, itu deskriptif ya, statistik deskriptif. Sedangkan inferensi itu data yang tadi macam-macam itu diolah kembali ya, diolah kembali, kemudian dilakukan uji ya, atau forecasting tertentu dan diinterpretasikan. Nah, jadi statistik inferensi itu lebih dalam lagi ya dibandingkan dengan yang deskriptif. Jadi kalau deskriptif hanya menjelaskan kisaran berapa jumlah data, berapa rata-ratanya, mediannya dan sebagainya. Sedangkan inferensi, data-data tadi itu dianalisis lebih dalam untuk mengetahui maksud dari data tersebut ya. Nah, sebagai contoh nih Toyota misalnya, ada penjualan tentang mobil Toyota misalnya per bulan di suatu showroom. Nah, dari data tersebut dilakukan kegiatan statistik, menghitung rata-rata penjualan ya, penjualan spare partnya, kebesaran deskriptif lainnya ya. Jadi itu deskriptif ya. Sedangkan inferensi itu membuat peramalan bagaimana setelah dari hasil jumlah penjualan rata-rata untuk 3 tahun, dilakukanlah estimasi kira-kira berapa ramalan penjualan di tahun berikutnya. Nah, itu masuk di dalam statistik inferensi ya. Nah, ini deskriptif. Deskriptif itu data-datanya ini min ya, min rata-rata, nilai tengah ya, median, modus, nilai yang banyak muncul ya, standar deviasi dan sebagainya itu ya, persentase dan sebagainya. Nah, misalnya nih hasil perhitungan nilai rata-rata dari nilai statistik kelas A 68,5 ya, artinya rata-rata nilai metode penelitian atau aplikasi komputer di kelas A 68,5. Nah, ini misalnya ya. Kalau ada mahasiswanya 55 berarti di bawah nilai rata-rata. Jika 75 berarti di atas nilai rata-rata. Nah, itu rata-rata nilai ya, atau biasanya kalau dalam tes-tes tertentu namanya passing grade ya. Kalau misalnya di atas rata-rata lulus, di bawah tidak lulus ya. Nah, ini begitu juga ya dengan nilai median, artinya separuh dari kelas A di atas 60 dan separuhnya di bawah 60 ya. Modus, nilai yang paling banyak muncul ya. Bukan modus operandi dalam kriminal ya yang dimaksud di sini. Ini maksudnya modus ini nilai yang paling banyak muncul ya. Nah, ini min, simpangan baku, standar deviasi ya, simpangan baku. Kemudian persentase ya, seperti biasa persentase dikalikan 100%. Nah, ini juga data deskriptif ya. Penjualan kendaraan di PT tertentu ya, di sini diagram pie ya, diagram Pi ini motor yang paling banyak ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini juga menggambarkan statistik deskriptif juga ya. Diagram batang juga menggambarkan statistik deskriptif
ya dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke statistik inferensi. Ada dua macam ya. Yang pertama yang parametris, yang kedua non parametris ya. Nah, kalau parametris itu digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio ya. Data interval dan rasio. Nah, ini kita perkenalan dulu, nanti kita lanjutkan lebih dalam lagi ya. Jadi parametris itu untuk menganalisis data interval ya. Interval berarti ada jaraknya ya, interval, rasio data perbandingan ya. Nah, uji-uji yang biasa digunakan itu ada t-test, ANOVA, korelasi dan sebagainya ya, itu untuk parametris. Sedangkan yang non parametris itu untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Nah, data nominal dan ordinal ya. Namanya saja sudah nominal dan ordinal, berarti ada tingkatannya ya. Nah, ada tingkatannya. Sedangkan kalau interval ada jarak, misalnya berapa derajat sampai berapa derajat. Kalau rasio data perbandingan, ya misalnya berat badan dan sebagainya. Sedangkan ordinal itu data tingkatan, ya. Nah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah ini uji yang bisa digunakan itu binomial, sin test, ya, C kuadrat, ya dan sebagainya. Nah sekarang kita masuk ke statistik dan komputer, ya. Ya, statistik dan komputer. Komputer berasal dari kata komputer ya, computare ya. Dalam bahasa Yunani berarti menghitung atau compute. Nah, dengan demikian komputer dibuat untuk melakukan pengolahan data yang didasarkan pada proses operasi matematika ya, seperti tambah ya, seperti kali, bagi, tambah dan kurang, dan operasi logika lainnya ya, seperti lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, ya, kemudian sama dengan dan sebagainya ya. Kemudian, nah ini komputer udah makin canggih ya. Nah, sudah makin canggih, terus meningkatkan kemampuannya ya sampai ke generasi terbarunya ya. Nah, statistik ini berasal dari kata statistik yang dapat didefinisikan sebagai data yang telah terolah ya. Dan data mentah yang diolah tersebut dideskripsikan menjadi beberapa angka statistik seperti varians, standar deviasi, dan lain sebagainya. Nah, kumpulan data tersebut itu bisa diproses untuk melakukan statistik inferensi. Nah, jadi data-data yang tadi mentah itu bisa bisa diolah kembali, bisa kita proses sehingga kita bisa mengetahui arah hubungan dari misalnya variabel yang kita uji yang tadi itu ya. Variabel itu ada yang bebas, ada yang terikat. Misalnya kita pengen mengetahui apakah ada pengaruh bauran pemasaran ya atau citra merek terhadap keputusan konsumen membeli produk apa, misalnya produk tertentu. Nah, kalau misalnya di dalam statistik deskriptif hanya menyediakan data penjualan, ya kan kelihatan sih dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Nah, tapi hanya menjelaskan data secara statistik. Tapi jika ingin mengetahui lebih dalam ya mengenai apakah ada pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan membeli produk ini ya tertentu, maka harus dianalisis. Makanya di situ ada statistik inferensi ya, diolah lagi menjadi uji hipotesis ya atau analisis regresi ya, hubungan atau korelasi ya dan lain sebagainya ya. Artinya di situ hubungan atau pengaruh X terhadap Y. Nah, bagaimana proses tersebut berlangsung ya? Tentunya dengan operasi tadi matematika ya. Nah, jadi statistik menyediakan metodenya, maka komputer menyediakan alat atau toolnya atau sarana pengolahan datanya. Apakah boleh dihitung menggunakan manual? Ya boleh saja ya, karena sebelum adanya komputer statistik atau aplikasi komputer statistik, maka juga dulunya dihitung dengan menggunakan rumus-rumus manual. Tetapi sekarang zaman sudah semakin canggih ya, kemudian prosesor juga gennya semakin lengkap, maka menghitung statistik ya itu semakin mudah ya, tidak perlu
Tidak hanya bisa dihitung secara manual, tetapi juga bisa dihitung secara cepat, gitu ya. Apalagi kalau data-datanya itu sampai ratusan data, ya, melibatkan banyak variabel. Nah, tentunya akan kesulitan kalau misalnya kita pengen menghitung satu-satu secara manual, akan memakan waktu, ya. Bukan artinya tidak bisa, tapi akan memakan waktu, ya. Dan akurasinya juga ya tentunya sama aplikasi komputer, ya, program khusus komputer, program aplikasi komputer statistik itu memang dirancang untuk menghitung secara cepat, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. Jadi ada banyak sekali program komputer statistik yang bisa kita gunakan, ya. Salah satunya ada SPSS, ya, kemudian ada SAS, ada Statistika, ada EViews, ya, ada PLS, ya, ada AMOS, ya, dan sebagainya. Nah, namun di dalam semester ini karena kalian ini tidak terlalu banyak, ya, mengukur data-data, variabel-variabel itu tidak terlalu banyak, maka menggunakan aplikasi SPSS saja itu sudah cukup, ya. Kecuali nanti jika variabel-variabel yang akan kita uji pengaruhnya misalnya, ya, saling berpengaruh sangat banyak sekali, ya, bahkan menggunakan variabel mediasi atau moderasi, nah maka itu bisa menggunakan PLS, ya, AMOS dan sebagainya. Tetapi kalau untuk menguji hanya satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, ya, atau beberapa variabel bebas, ya, tadi yang saya contohkan tadi, dan satu variabel terikat atau dua variabel terikat, maka cukup menggunakan SPSS. Nah, ini untuk mengolah data statistik itu bisa dilakukan beberapa cara, ya, tetapi yang ini hanya sebagai penjelasan saja, ya. Yang pertama bisa dengan membuat program sendiri, bisa kalau ngerti bahasa basic, Pascal dan lainnya kita bisa membuat program sendiri. Tetapi ini kan saat ini udah tidak diperlukan lagi, ya, karena sudah ada komputer statistik yang memang sudah pakar atau expert di bidangnya, ya, di bidang pengolahan data statistik. Nah, kedua ada add-in dengan menginstal di dalam Word misalnya, ya, menjadi menginstal menu analisis toolpack, ya, itu bisa juga. Nah, yang ketiga, ya, alternatif yang ketiga menggunakan khusus software pengolah data statistik. Nah, oke, ya, jadi dari ketiga, ya, dari banyak program khusus komputer statistik ini, ya, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan, ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Pengennya mengolah data apa. Nah, ini salah satu program aplikasi komputer yang familiar adalah SPSS, ya, sudah tersedia sampai versi 25. Nah, ini sejarah SPSS, ya, sebagai software statistik pertama kali, ya, tahun 1968 oleh 3 mahasiswa Stanford University, ya. Yang pertama Norman Haney, C. Hadley, Hull, dan Del Haben, ya. Jadi ada ini sejarahnya, ya. Semakin memantapkan posisi dengan menjalin aliansi strategis dengan software house terkemuka seperti Oracle Corp, Business Object, ya, serta Ceres Integrated Solution. Nah, ini sebelumnya itu namanya itu ya, namanya, ya, Statistical Package for Social Science. Nah, sekarang itu, ya. Nah, sebelumnya itu Statistical Package for Social Science. Nah, itu dulunya, ya. Nah, itu dulu singkatan dari SPSS itu singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Kalau sekarang namanya sudah berubah menjadi ini, Statistical Product and Service Solution. Nah, jadi lebih luas lagi, ya, semakin memantapkan posisinya, ya, sebagai software pengolah data statistik, ya, yang memang expert, ya, di bidangnya, ya. Nah, di seluruh dunia. Nah, ini ada beberapa yang menggunakan software SPSS itu, ya. Bisa dilihat di sini ada HSBC Bank, ABN AMRO Bank, AC Nielsen. Nah,
AC Nielsen itu biro riset pemasaran terbesar di dunia itu menggunakan SPSS. Kemudian American Airlines, British Telecommunication, Canon UK, Unilever, University of Chicago dan sebagainya ya, perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nah, ini sejarahnya ya, merilis tahun berapa ini? Statistik tahun 2010 ya, merilis IBM ya, SPSS Statistik 19. 2011 merilis IBM SPSS Statistik 20 dan seterusnya ya. Yang terakhir itu Agustus 2017 SPSS 25 ya. Nah, nanti kalian diminta untuk menginstal ya, untuk menginstal aplikasi SPSS sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi komputer mahasiswa ya. Jadi disesuaikan saja dengan kemampuan, kebutuhan dan spesifikasi komputer mahasiswa. Walaupun untuk aplikasi SPSS ini bisa dikatakan terbilang tidak begitu berat ya. Karena dengan kecanggihan prosesor saat ini ya, spesifikasi komputer-komputer saat ini itu sudah bisa menginstal bahkan di versi SPSS yang tertinggi ya. Nah, namun nanti disesuaikan saja ya. Jadi ada beberapa nanti yang akan saya siapkan ya, yang bisa mahasiswa download. Nah, ini minimal saja nih ya, minimal prosesornya Intel Pentium itu bisa, minimal RAM-nya 2 GB, hard disk minimal 2 GB ya, dan seterusnya nanti bisa dibaca di sini ya. Resolusinya ini ya, Windows-nya ya bisa Windows berapa, 7, 8 atau 10 ya. Kemudian bisa juga diinstal di Macintosh ya, di operating sistemnya El Capitan dan di atasnya ya. Nah, ini kemudian ini contoh versi 19. Nah, ini akan saya berikan sedikit tutorial untuk menginstalasinya. Jadi memang ini harus diperhatikan betul-betul sehingga aplikasi SPSS yang diinstal mahasiswa ini bisa digunakan ya, atau bisa berjalan secara full ya, tidak menjadi trial nantinya. Nah, di sini saya akan lihatkan tempat mahasiswa mendownload. Saya sudah menyediakan ya, sebentar. Saya sudah menyediakan, nah ini ya, saya sudah menyediakan tempat mahasiswa bisa mendownload master software SPSS ya. Nah, mahasiswa bisa masuk di menu ya, di dalam website saya ya, di website fenisupriyadi.com ya. Ya, fenisupriyadi.com ya. Pada bagian materi kuliah ya, pada bagian materi kuliah. Ntar dulu saya kecilkan, ada backsoundnya. Nah, ini ya, di fenisupriyadi.com, kemudian masuk di materi kuliah. Nah, di sini mahasiswa bisa mendownload beberapa master ya, software SPSS, baik versi 19, versi 22, versi 25 dan versi 26 ya. Jadi tinggal di-download saja ya, ya. Kalau sudah, nanti panduan instalasinya sama saja ya, Nah, jika sudah di-download salah satunya, nah, kita masuk ke materinya ya. Jadi downloadnya di sini ya. Nah, ini SPSS 19, 22, 25, 26 ya, dan sebagainya. Ini kalau link cepatnya ini ya, ini kalau didekati ya, bit.ly/master SPSS Feni. Nah, yang ini bit.ly yang di bawah kiri nih, perhatikan ya. Nah, kalau pengen cepat juga bisa ya, nih ya, perhatikan yang kirinya akan muncul. Nah, itu bit.ly/master SPSS Feni 2, ini yang 3, ini 4. Nah, itu ya. Saat ini tidak ada satunya, langsung aja master SPSS Feni. Nah, ini 2 ya, master SPSS Feni 2. Tapi
pakai bit.ly ya, depannya ya bit.ly slice master dan seterusnya ya untuk versi 19, 22, 25 dan 26. Untuk panduan instalasinya ini sama, nanti bisa dibuka ya. Nah, ini di sini cara instalasinya mulai dari sini ya. Jadi nanti di-download dulu aplikasinya, kemudian nanti mahasiswa akan mendapatkan folder SPSS seperti ini ya. Terdiri dari folder SPSS dan crack-nya. Jadi ada crack-nya. Nanti crack itu yang digunakan. Ini dalam rangka pembelajaran ya, bukan dalam rangka komersial. Jadi ini yang perlu diingat ya, yang perlu diperhatikan bahwa aplikasi SPSS ini yang saya berikan secara gratis ini digunakan dalam rangka pembelajaran ya. Di sini ada isinya ya, isi dari yang nanti di-download mahasiswa itu berupa aplikasi SPSS-nya dan crack-nya ya, sehingga menjadikan aplikasi ini menjadi full version. Nah, kemudian setelah nanti sudah di download, maka muncul atau bukalah folder yang sudah di-download. Ya, kalau diinstal di versi 19 maka buka versi 19. Jika 20 maka buka di versi 20 dan seterusnya ya. Dalam contoh ini saya instalkan yang paling bawah SPSS 19 ya. Nah, jika sudah dibuka nanti di situ dilihat saja ada, coba sebentar, ini masih belum muncul ya tadi ya. Masih belum muncul, sebentar. Nah, ini ya. Nah, di sini ya. Jadi silahkan nanti dibuka folder atau file yang sudah di-download dari SPSS 19 sampai 26. Dalam contoh ini saya gunakan SPSS 19. Jadi perlu diingat ini untuk keperluan pembelajaran. Ya, jadi silahkan buka file yang sudah di-download tadi. Misalnya dalam contoh ini SPSS 19, buka foldernya SPSS 19, kemudian klik setup. Ya, ini setup. Klik setup pada bagian atau folder SPSS 19 ya, kemudian klik 2 kali ya setupnya, atau klik sekali tekan enter, maka akan muncul kotak dialog install sheet wizard, kemudian klik next. Jadi gampang sekali ini, next aja ya, next, kemudian pilih, jangan lupa yang di atas ya. Jadi mahasiswa harus hati-hati menginstal ini. Menginstal aplikasi SPSS ini memang simple, tetapi jika salah menginstal itu menyebabkan SPSS kita menjadi tidak full version. Nah, jadi dari awal, dari perkuliahan angkatan sebelumnya ini saya ingatkan terus ya, agar tidak kejadian atau terjadi kesalahan yang berulang-ulang. Ya, jadi jangan menyepelekan apa yang diberikan nih tutorialnya. Jadi perhatikan baik-baik ya cara menginstalnya. Kalau cara menginstalnya benar, maka aplikasi mahasiswa itu akan menjadi full version sampai kalian menyusun skripsi nanti. Jadi tidak berulang-ulang melakukan uninstall. Karena akan sangat sulit sekali untuk menginstalnya. Ya, butuh beberapa trik. Nah, jadi pastikan di awal lakukan prosesnya dengan benar ya. Jadi klik 2 kali setup, kemudian pilih next, kemudian pilih yang atas. Yang pertama single user license ya, kemudian pilih lagi next. Ya, ini bisa diikuti saja panduannya tapi jangan sampai salah. Kemudian pilih yang atas ya, muncul kotak dialog berikutnya, pilih I accept the terms dan sebagainya ya untuk agreement-nya. Kemudian klik next. Kemudian username dan organization ini isi kolom yang tersedia bebas ya. Misalnya dengan nama kalian, nah organisasinya apa, bebas ya. Ini tidak ada ketentuan khusus. Nah, jika sudah diisi username dan organization-nya, klik next lagi. Kemudian tentukan direktorinya. Nah, kalau misalnya sudah pas, di next-kan saja ya di bagian ini instalasi destination folder. Kalau jika ingin merubah tempat direktorinya, direktori file drive-nya, maka ini bisa dirubah. Tapi jika tidak, langsung saja next. Pada umumnya langsung saja next ya. Next. Nah, kemudian klik install ya, klik install.
Klik install. Nah, tunggu hingga proses selesai. Tergantung kecepatan internet mahasiswa ya. Jadi tergantung kecepatan internet masing-masing. Jika sudah selesai, maka akan muncul, biarkan dulu sebentar, biasanya dia menunggu sampai ini buka ya. Jadi pastikan ini harus terbuka. Nah, kalau misalnya ini tidak terbuka ya, berarti nanti itulah yang menjadi penyebab SPSS atau aplikasi SPSS kalian itu menjadi tidak full version atau trial ya. Jadi pastikan kotak dialog IBM SPSS Static 19 licensingnya itu dalam kondisi muncul ya setelah melakukan proses instalasi. Dan yang paling penting yang harus dipilih itu yang di bagian bawah ya. Pilih enable for temporary usage ya, pilih yang paling bawah. Kemudian klik next ya, klik next. Nah, kemudian klik tanda folder yang ada panahnya ya, klik tanda folder yang ada panahnya. Kemudian pilih temp.txt ya, walaupun secara otomatis kursor akan ya, selection akan mengarahkan ke temp.txt. Pastikan terpilih tersorot temp.txt ya. Kemudian akhiri dengan klik open ya, klik open untuk membuka sehingga masuk ke dalam tadi ya, temporary usage file. Nah, sudah masuk seperti ini, maka klik next, lanjutkan dengan next. Kemudian klik finish ya, klik finish. Oke, maka selesai ya. Nah, langkah terakhir yang paling penting tadi kan sudah finish ya. Langkah terakhir yang paling penting ini harus di copy, kalau tidak sama juga menjadi tidak full version aplikasi SPSS-nya atau menjadi trial. Buka folder crack yang ada di dalam folder SPSS yang sudah di-download tadi ya, ada folder crack-nya. Nah, itu nanti yang di copy itu hanya file-file yang di luar ini saja. Ya, buka folder crack-nya, ambil file-file yang ini ya, yang iser VRC sampai dengan bawahnya. Jadi misalnya di sini dalam contoh ini 1 2 3 4 5. Nah, ini. Ya, jadi hanya 5 file. Kalau misalnya nanti di SPSS tertentu ada 4 ya, 4 berarti hanya 4 saja. Tidak termasuk read disperse ya. Tidak termasuk yang folder yang read disperse. Jadi hanya ambil saja file yang ini saja. File yang ini iservrc ini sampai dengan SPSS WPKG. Ya, jadi 5 folder ini di copy kemudian pastekan ya, atau pastekan ya, copy paste, pastekan ke sini. Ya, ke tempat program SPSS-nya diinstal. Ya, ke C program files IBM SPSS statistik 19. Tapi tergantung versinya. Kalau 25 maka 25. Ya, kalau tidak ada di program files IBM mungkin di kan biasanya ada yang 84, ada yang 32, ada yang 64. Nah, itu nanti disesuaikan saja. Ya, program filenya. Jadi file yang di crack tadi jangan lupa terakhir dikopikan, ya, di copy paste kan. Ya, di copy kemudian di paste kan ke folder tempat kita menyimpan aplikasi SPSS. Dalam contoh ini di C program files folder IBM, folder SPSS, folder statistik, folder 19. Copy paste kan di folder 19. Kalau misalnya ada minta notifikasi apakah akan mereplace atau menimpa, yes kan saja. Ya, menimpa, memang menimpa ya. Jadi bukan ini. Jadi file baru dia, menimpa file yang lama. Nah, di-okekan saja, dikonfirmasi, kemudian sudah selesai. Nah, maka aplikasi SPSS-nya bisa diakses dengan baik seperti ini ya. Nah, ini kalau preview SPSS-nya sudah aktivasi dengan benar, maka semua menu-menunya lengkap muncul. Tapi kalau tidak lengkap, maka ininya nggak ada menunya, hilang ya, atau redup. Itu berarti menunjukkan proses install kita ada yang salah. Tetapi juga bisa juga salah seperti yang tadi ya. Misalnya tidak muncul enable temporary usage-nya, tidak muncul. SPSS akan tetap bisa digunakan, tetapi hanya trial 30 hari. Atau tadi file crack-nya tidak dipastekan atau dipastekan ke dalam C program file tadi, maka juga ininya tetap aktif, tetap bisa digunakan, tetapi hanya trial 30 hari.
ya. Nah, mungkin sampai di situ dulu ya, perkuliahan atau pertemuan kita pada hari ini ya, di pertemuan kedua ini. Semoga materi ini bermanfaat buat semuanya dan mahasiswa berhasil menginstal aplikasi SPSS-nya ya. Ke depan nanti kita sudah mulai coba masuk ke latihan-latihan pertama. Dan saya doakan juga kepada mahasiswa yang sedang sakit ya, sedang tidak enak badan ya, sedang batuk ya, pilek, demam dan sebagainya ya, semoga penyakitnya segera diangkat ya, segera pulih. Semoga bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka tidak hanya di aplikasi komputer tetapi juga mata kuliah yang lain. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.